Kita akan belajar sekitar 1 jam ya, sampai jam 12. Karena hari Minggu ya, cuman hari ini yang hari Minggu yang bisa kita kumpul sama-sama. Dan saya sebagai gembala berusaha untuk memberikan pengertian yang benar untuk kita semua tentang firman Tuhan ya. Dan kita nanti saudara baca ya, kita sudah sampai di 2 Samuel pasal 6. Saudara baca nanti saudara bisa lihat ya. Kita sudah menyinggung sedikit beberapa waktu yang lalu bagaimana kerinduan Daud ya, atau Daud atau David untuk membawa tabut perjanjian ke ke tempat tinggalnya di kota Daud ya, di kota Daud, di kota Yerusalem ya. Tetapi kita melihat di sini kalau saudara bandingkan 2 Samuel pasal 6 dengan 1 Tawari 13 itu sama ya. Mereka mau membawa tabut perjanjiannya ke Yerusalem, ke kota Daud. Ya. Ya mungkin agak bingung ya, mungkin baru pertama kali datang kita sebut Daud karena dalam bahasa Ibraninya memang Daud ya. Dalam bahasa Arabnya Daud. Dalam bahasa kita juga kita ikut-ikut Daud ya. Tapi dalam bahasa ini sendirinya Daud ya. Atau dalam bahasa modernnya memang David ya. Karena huruf waw itu bisa dibaca V, bisa dibaca W. Kalau dulu dibacanya W, sekarang dibacanya V ya. Jadi bisa David, bisa Daud, tapi umumnya orang Ibrani memang bacanya Daud ya. Kita mengucap syukur ini kerinduan hati Daud ya untuk membawa. Dan di dalam 1 Tawari pasal 13 kita melihat bahwa Daud ini mengundang, kita lihat aja ya dari 2 Tawari pasal 1 Tawari pasal 13 kita lihat ya. 1 Tawari pasal 13 kita lihat ayat kedua aja ya. Berkatalah kepada seluruh jemaat Israel, jika ini baik bagimu dan Yahweh berkenan kepada Yahweh Elohim kita, kita akan mengutus orang kepada saudara-saudara kita yang tinggal di seluruh tanah Israel, dan bersama mereka lihat ya para imam, orang-orang Lewi. Jadi para imam dan juga orang-orang Lewi dia undang ya untuk datang ke tempat di mana tabut ini disimpan, yaitu di rumahnya Abinadab ya. Nah kita tahu ketika terjadi peperangan dalam zaman para hakim ya, ini kan sempat diambil oleh musuh-musuh orang Israel ya, kemudian Tuhan menulahinya dan kemudian tabut ini ditaruh di rumahnya Abinadab. Ingat ya, berkali-kali saya katakan tabut itu harus dipegang oleh orang Lewi dan bukan orang yang lain. Kalau dikatakan di sini Abinadab ya, Abinadab yang rumahnya demikian mereka membuat tahu itu dari rumah Abinadab yang ada di atas bukit. Abinadab ini pasti orang Lewi, pasti ya. Tapi ada yang berkata, oh dari daerah ini, dari daerah, ingat ya, orang Lewi itu satu-satunya suku yang tidak punya tanah warisan. Jadi orang dari 11 suku Israel, satu suku ini tidak punya tanah warisan. Dan Tuhan menempatkan semua orang Lewi di setiap suku-suku ini. Jadi kadang-kadang ada orang Lewi yang dari Yehuda, kadang-kadang disebut sini dari Yehuda. Itu bukan, kalau dia menangani tabernakel, itu pasti orang Lewi. Ya pasti orang Lewi berdasarkan Torah. Ya Torah mengatakan yang memelihara semua yang berhubungan dengan tabernakel itu harus orang Lewi, nggak boleh orang lain. Orang lain mendekat mati atau dirajam sampai mati, itu perintah Tuhan. Ya, nah, di sini kita melihat, walaupun di dalam 1 Tawari ini dikatakan ada para imam, ada orang Lewi dan sebagainya. Nah, terus mungkin ada orang yang bertanya, apa bedanya imam dengan orang Lewi? Ya, ingat.
Kalau imam itu adalah orang Lewi tapi keturunan Harun. Bisa ditangkap ya? Karena Lewi ini kita lihat di dalam 1 Tawarikh berapa ini. Supaya saudara ngerti ya, karena kok ada imam, ada orang Lewi, orang Lewi juga imam. Gitu ya. Nah, kita melihat di sini dalam 1 Tawarikh pasal ke-6. Ya, pasal ke-6 ya. Ayat ke-1 kita baca aja. 1 dan sampai 3 ya. Anak-anak Lewi adalah Gersom, Kehat, dan Merari. Jadi Lewi ini kan anak dari Yakub. Ya, dia punya 3 anak, Gersom, Kehat, dan Merari. Anak-anak Kehat, ya disebut di situ, Amram, Yesar, dan Hebron, dan Uziel. Nah, kemudian anak-anak Amram, Harun, dan Musa serta Miriam. Ya, anak-anak Harun, Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Berdasarkan keputusan Tuhan, keturunan Harun itu adalah imam besar. Jadi kalau dia mempersembahkan korban itu harus keturunan Harun. Bisa ditangkap? Jadi dalam firman Tuhan dikatakan Elia mempersembahkan korban. Betul? Berarti Elia itu keturunan Harun, tidak boleh enggak. Bisa ditangkap? Artinya walaupun dikatakan Eli orang dari mana, tapi itu adalah orang Lewi. Ya, karena orang Lewi ini disebar di seluruh suku-suku yang lain. Jadi kadang-kadang dikatakan apa namanya, kita lihatlah dalam, ini sebagai contoh aja ya, supaya sebenarnya saya sudah pernah terangkan, cuma kadang-kadang udah lupa kan. Jadi kalau lihat segala sesuatu yang berhubungan dengan apa namanya, tabernakel itu pasti orang Lewi, nggak mungkin orang yang lain. Ya, kita lihat di dalam 1 Samuel 1 lah. Ya, ayat 1 aja. 1 Samuel 1. Dan adalah seorang pria dari Ramataim Zofim, dari wilayah perbukitan Efraim. Namanya Elkana, anak Yeroham, anak Elihu, anak Tohu, anak Suf, seorang Efraim. Ya. Tetapi Elkana ini bapaknya Samuel. Bisa ditangkap? Kalau orang hanya baca sepintas, berarti Samuel ini orang Efraim. Enggak ya. Dia bukan orang Efraim. Tetapi orang Lewi yang ditaruh di Efraim. Bisa ditangkap? Nah, kita buktikan ya. Kita buktikan di dalam 1 Tawarikh pasal ke-6 tadi. Supaya jangan salah, karena Samuel ini kan yang ngurus tabernakel dan juga dia bakar korban. Jadi itu harus orang Lewi. Kita lihat dalam 1 Tawarikh pasal ke-6 tadi. Ayat ke ya, pasal ke-6 ini kan judulnya situ apa? Keturunan Lewi ya. Judulnya ya. Terus kita baca ayat ke 33 dan ke 34. 33, 34. Tadi kan katanya orang Efraim kan. Cuman kita lihat di sini. Inilah orang-orang yang berdiri dan anak-anaknya. Dari anak-anak Kehat. Kehat tadi kan keturunan siapa? Lewi langsung tadi kan. Bisa ditangkap. Ya, anak Kehat, anak Heman si penyanyi, anak Yoel, anak Samuel. Kemudian anak Elkana. Jadi bapaknya si Samuel ini Elkana. Jadi dari sini kita bisa diyakinkan bahwa Samuel itu orang Lewi. Walaupun dia dari Efraim, bapaknya Efraim. Kan dikatakan dari Efraim. Itu bukan orang Efraim, tapi orang Lewi yang tinggal di daerah Efraim. Karena orang Lewi nggak punya tanah warisan. Nggak punya. Ya.
Nah, di sini kita melihat ya. Karena si Samuel ini kan dia bakar korban. Berarti dia harus keturunan dari orang-orang Lewi. Nah, di sini kita melihat ya bahwa dikatakan tadi dalam 1 Samuel dalam 1 Tawari 13 ya. Si Daud memanggil juga orang-orang Lewi. Orang-orang Lewi harus tahu bagaimana menangani tabernakel, khususnya tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu harus ada tongkatnya. Tabut perjanjian berdasarkan Torah itu harus dipikul. Tidak boleh ditaruh dalam pedati. Kan kalau kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 3 ya, ayat 3 kita lihat. 2 Samuel pasal 6 ayat 3. Mereka menaikkan tabut Elohim itu ke atas sebuah kereta baru. Ya, dan mengangkatnya dari rumah Abinadab yang ada di atas bukit. Maka Usa dan Ahio anak-anak Abinadab menuntun kereta baru itu. Ini kesalahan fatal. Padahal ada imam di situ, ada orang Lewi. Seharusnya dia memberi masukan kepada Daud. Daud itu bukan orang Lewi, Daud itu orang Yehuda. Ya. Kalau nanti dia jadi raja, dia harus baca Torah. Dia harus menyalin Torah berdasarkan Ulangan 17 ayat 18 dan seterusnya. Tapi karena dia belum ini kan baru-baru aja jadi raja. Ya mungkin dia juga pengetahuan tentang Torah kan belum banyak. Dia rindu untuk supaya tabut perjanjian dikirim ke dia. Harusnya imam dan orang Lewi mengingatkan Daud. Tabut tidak boleh diangkat dengan pedati. Tidak boleh diangkat dengan kereta. Tabut itu harus dipikul oleh orang Lewi. Nggak boleh orang lain. Ya. Dan kesalahan ini ya, mereka seolah-olah tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena sudah sangat lama, ya. Karena sudah sangat lama, tabut ini seolah-olah tidak disentuh oleh bangsa Israel, atau khususnya di sini dalam zaman pemerintahan Saul itu sama sekali tidak. Kita lihat aja lah dalam 1 Tawari pasal 13 ya, ayat ke-3. 1 Tawari 13 ayat 3. Jadi kita lihat semua harus ada urutannya ya. Kita harus membawa keliling tabut Elohim bagi kita. Karena lihat sini, karena kita tidak mencari dia pada masa Saul. Saul memerintah di Israel 40 tahun. Selama 40 tahun Saul tidak pernah datang beribadah. Tidak pernah mengunjungi tabut perjanjian. 40 tahun loh. Ya, jangan heran akhirnya ya dia disingkirkan oleh Tuhan. 40 tahun tabut ini tidak pernah disentuh. Bahkan lebih dari itu karena sebelum Saul memimpin, waktu masih zaman hakim-hakim, tabut ini kan sempat direbut oleh musuh-musuh orang Israel. Ya, dibawa ke sana, ke tempat mereka. Kemudian terjadi tulah di negeri yang merebut tabut ini. Kemudian dikembalikan. Waktu dikembalikan tanpa dibimbing oleh siapapun, tabut itu ditaruh di kereta, terus ke raja-raja, 5 orang raja kalau saya nggak salah mengikuti. Kalau ini dari Yahweh, pasti tabut ini akan dibawa ke tanah Israel, dan itu terjadi. Sehingga dengan demikian mereka melihat dan percaya bahwa
Memang tulah-tulah yang terjadi di tempat di mana tabut ditaruh itu memang Tuhan adakan. Sehingga mereka sadar bahwa ini Tuhan yang memang berkuasa. Nah, dari situ tabut itu ditaruh di rumah Abinadab. Jadi boleh dikatakan mungkin lebih dari 50 tahun tidak pernah disentuh. Itu tabut sejak zaman Musa ya. Nah saudara bisa bayangkan ya. Tabut itu kan terbuat dari kayu akasia. Kemudian dilapis emas luar dalam. Saudara bisa bayangkan berapa tahun umurnya. Sejak zaman Musa sampai zaman raja-raja itu totalnya bisa sekitar 300 tahun lebih. Sampai ke zaman, kan dari zaman Musa, Yosua, terus para hakim-hakim, itu ratusan tahun. Tetapi tabut itu enggak rusak. Bahkan kita mendengar pada akhir zaman tabut itu ditemukan. Persis ada di bawah tempat Yesua disalib. Jadi ingat ketika Yesua disalib, kan ada gempa kan? Masih ingat ya? Ada gempa. Gempa itu membuat retakan di batu-batu ya, sehingga darah Yesua dipercaya masuk ke dalam celah-celah itu, terus persis kena di dalam tabut. Darah perjanjian untuk menghapus dosa umat manusia. Nah itu kan banyak orang yang nggak ngerti kan. Tetapi itulah yang terjadi. Tuhan izinkan ada seorang arkeolog yang diberikan hikmat sampai bisa menemukan tabut yang ada di atas Yesua yang ada di atas bukit Golgota, disalib di sana. Kan orang tidak pernah mikir kalau di bawah sana, mungkin berapa puluh meter di bawah sana, itu ada tabut. Salomo adalah orang yang paling berhikmat. Tuhan berjanji kan, tidak ada yang seperti engkau sebelum engkau, dan tidak ada yang seperti engkau sesudah engkau. Artinya kita tafsirkan dia paling berhikmat. Dia sudah tahu berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan. Karena dia tahu kan bangsa ini pasti menyeleweng jauh dari Tuhan. Kalau jauh dari Tuhan pasti tabut ini bisa kesana kemari. Dia pasti sudah ada hikmat bahwa tabut ini suatu saat akan dicuri orang. Dan saya percaya dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo, yang mungkin juga disalurkan kepada raja-raja Israel. Sehingga kalau saudara baca, ketika Babel atau Nebukadnezar menyerbu Israel, tidak ada disebut bahwa tabut itu diambil. Yang disebutkan hanya perkakas-perkakas bait suci. Tidak ada tabut. Artinya tabut itu tidak ada yang menyentuh. Dan saya pribadi percaya, kalau berani sentuh, Ahio aja mati. Uza kan? Mati. Jadi Tuhan punya kuasa. Di sini kita bayangkan berapa ribu tahun umurnya, kok itu nggak rusak? Itu kan kuasa Tuhan. Ya menjamah Tuhan. Kan artinya begini, tabut itu kan berisi salah satunya adalah loh batu. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Sudah dikuduskan. Nah, minggu lalu kan khotbah dikatakan tanah yang kau injak itu kudus. Ya, ingat nggak saudara? Saya masih ingat minggu lalu khotbah kan 2 kali disebutkan. Musa, tanah ini sempat kau berdiri itu kudus, tanggalkan kasutmu. Yosua, tempat kau injak itu kudus. Karena itu kalau saudara-saudara yang baru pertama kali datang, kenapa kita buka sepatu? Bisa ditangkap. Tadinya mulanya nih, awal mulanya. Kita buka sepatu kalau orang naik di altar. Di atas ini ya. Ya, karena kita percaya bahwa ini hadirat Tuhan. Jadi kalau naik ke atas mimbar harus buka sepatu.
Pertama memang saya melakukan. Tapi kemudian ada masukan kan, ini kan karpet. Sayang kalau diinjak-injak. Akhirnya kita buka sepatu. Oke, Pak, sepatu taruh di sana. Di luar. Kemudian ada masuk lagi masukan. Kan kita waktu itu ada Yoel yang masih bayi. Kalau habis ibadah kan, kita kan makan di bawah. Anak ini kan masih bayi waktu itu. Jalan-jalan di merangkak-merangkak di di lantai. Kalau itu diinjak-injak kan kasihan. Karena itu kita taruh sepatunya di bawah, di depan sana. Bukan kita niru-niru orang lah ya, ada hikmatnya. Kalau kita pakai sepatu umpamanya sampai di sini, kan dari depan sana kotoran-kotoran masuk kan. Kasihan kalau si Yoel itu masih merangkak-rangkak kan. Ada debu-debu di situ, akhirnya kita ayo di sana aja lah depan. Jadi ada maksudnya ya, bukan seperti kayak di tempat ibadah lain aja nggak pakai sepatu. Ada sebabnya. Pertama memang hanya di altar. Kalau di altar pertama memang saya. Kemudian saya beri himbauan, kalau naik altar sini jangan pakai sepatu lah. Menghormati seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada Moshe maupun kepada Yosua. Terus kemudian ini kan sayang kalau karpet gini, memang kita bersihin sih pakai vacuum cleaner. Cuman kita nggak tahu kan sepatu kalau nginjek kotoran di luar, ya biar gimana kan nggak bagus. Akhirnya kita buka sepatu taruh di luar. Kalau ada bayi yang kecil, ya kasihan juga kalau dia main di bawah kan, dia ngerangkak, kasihan dia kotor kan. Akhirnya kita buka, udahlah di depan sana. Jadi supaya saudara ngerti kenapa kita nggak pakai sepatu, ya. Ya kalau kita menyembah juga, kalau supaya jangan kotor lah ya. Nah di sini kita melihat betapa pemeliharaan Tuhan terhadap tabutnya. Kita bukan menyembah tabut ya. Tetapi di dalam tabut itu ada batu yang diisi Tuhan. Tuhan sendiri yang nulis ya firman itu. Jadi itu firman Tuhan, kita menghormati firman. Karena firman itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Ya, banyak orang kok nyembah, bukan nyembah tabut. Ada firman yang tertulis di dalam sana. Bahkan kepercayaan-kepercayaan lain, kitab suci aja, kalau perlu taruh di atas yang tempat paling tinggi. Sehingga banyak juga orang-orang Nasrani, saking ditaruh di tempat tinggi, akhirnya nggak pernah dibaca. Iya kan? Nanti kalau udah mati, dia taruh di peti mati. Loh bagaimana ini? Udah mati disuruh baca kitab suci, ya nggak bisa. Tapi itu adat ya, adat istiadat kebiasaan. Sehingga kan ibu yang pernah di sini dulu, Ibu Rosmala, kan udah meninggal kan. Kebetulan ada fotonya kan, waktu dia meninggal di Jambi, terus saya lihat loh, kok di peti matinya ada Alkitab. Itu suatu kelihatannya bagus ya. Orang sudah mati kok dikasih kitab suci. Masih hidup aja dia nggak baca, apalagi udah mati. Iya kan? Nah itu kebiasaan-kebiasaan yang nggak benar. Itu tradisi namanya. Ya itulah berbagai macam tradisi yang sadar atau tidak sadar masuk dalam tata ibadah. Orang Israel juga begitu. Ya. Nah inilah tradisi-tradisi ini, karena itu Yeshua berkata, engkau lebih menghormati tradisimu daripada mentaati firman. Nah ini yang harus kita belajar peka untuk menghindar dari segala macam bentuk tradisi. Kita lihat di dalam Matius pasal 15 ya. Ayat ke berapa ini? 8 dan 9. Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut dan dengan bibirnya menghormati aku, tetapi hatinya apa? Menjauh dari hatiku, daripadaku. Perhatikan ayat 9. Mereka menyembahku dengan sia-sia, dengan mengajarkan ajaran perintah-perintah manusia. Ini adat istiadat ya. Dalam terjemahan lain dikatakan tradisi. Engkau lebih taat kepada tradisi daripada pada perintah Tuhan.
Karena hal-hal seperti inilah, maka Bapa Yahweh harus turun ke dunia sebagai firman yang hidup dalam wujud Yeshua. Yeshua kan yang mengajarkan. Karena itu dia katakan kepada para murid, dia datang bukan untuk membatalkan Torah, tetapi dia datang untuk apa? Menggenapi apa yang Tuhan perintahkan, ya. Termasuk ya ini, karena Torah itu sudah masuk adat istiadat, tradisi, makanya Tuhan sendiri perlu turun untuk apa? Memberi contoh, ya, memberi contoh kepada manusia. Beginilah harusnya dilakukan. Saudara bisa bayangkan, firman yang hidup aja turun kasih contoh, itu pun masih ditolak. Bisa ditangkap, ya. Apalagi kita manusia. Kita memberitakan firman, seperti saya sadar firman tadi itu keras, ya. Kalau tadi dikatakan nggak ada Yesus di sorga, itu keras. Penyembah-penyembah Yesus pasti marah. Tapi apa saya tanpa alasan? Ada tertulis, kita akan menguji. Bapak Yahweh tidak ngomong kepada Maria dalam bahasa Yunani, apalagi bahasa Latin. Tidak. Daniel dirubah namanya menjadi Belsasar sama penguasa Babilonia. Tetapi kita melihat ketika Tuhan mengutus malaikatnya berbicara kepada Daniel, dia nggak bilang Belsasar, enggak. Dia bilang apa? Daniel. Kita lihat ya. Kita lihat dulu di dalam Daniel pasal 1 lah. Daniel pasal 1 ayat 6. Di antara mereka terdapat orang Yehuda, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Kepada mereka ini kepala sida-sida istana memberi nama. Dia memberi nama kepada Daniel Belsasar. Jadi Daniel diganti namanya jadi Belsasar. Kepada Hananya Sadrah. Kepada Misael Mesah. Kepada Azaria Abednego. Ya. Kelihatannya kan bagus nama-nama ini. Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kelihatannya kan bagus kan. Banyak orang Nasrani punya nama Abednego. Ya dulu si Moses itu anaknya Pak Moses, dia mau kasih nama Abednego. Saya bilang jangan, itu nama dewa. Kita lihat ya dalam Daniel pasal keempat ayat ke-8. Daniel pasal 4 ayat 8. Tetapi pada akhirnya datanglah ke hadapanku Daniel yang namanya Belsasar. Sesuai dengan nama siapa? Ilahku. Nama ilahnya si Nebukadnezar itu Belsasar. Tetapi kita melihat di dalam Daniel pasal ke-9 ayat ke-21 mulai. Daniel pasal 9 ayat 21. Dan sementara aku berbicara dalam doa, maka sosok Gabriel yang telah aku lihat dalam penglihatan pada permulaan menyentuhku dalam kelelahanku kira-kira waktu persembahan sajian petang hari. Kemudian terus, dan dia mencerahkan aku berbicara kepadaku dan berkata, hai Daniel. Dia nggak bilang Belsasar. Bisa ditangkap maksudnya. Artinya nama itu tidak dirubah oleh Tuhan. Loh sekarang nama Bapa Yahweh di dalam Adonai, Yeshua. Gabriel turun kepada Maria, kasih nama Yeshua. Kok diganti dengan Yesus? Itu yang ganti Pontius Pilatus ya. Nah tadi kan Ibu bilang INRI itu apa? Bahasa Indonesia memang itu yang diajarkan di gereja Indonesia. Itu yang menyesatkan ya. Itu sesat. Kenapa saya katakan sesat? Tidak berani mengatakan yang benar, entah tidak tahu atau memang sengaja. Seolah-olah itu hal yang sepele, enggak sepele itu. Ya macam-macam lah, alasannya macam-macam.
Nah, seharusnya kan mereka berani memberitakan, karena di Yohanes tadi kan dikatakan ditulis dalam 3 bahasa. Pertanyaannya kenapa bahasa Ibraninya hilang? YHWH itu hilang. Nah, Tuhan memberikan hikmat bagi saya. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang dibenci. Bukan saya di Eropa khusus, tapi di seluruh dunia. Karena itu pada zaman Nazi orang Yahudi musnah, hampir 6 juta orang. Orangnya dibinasakan, bahasanya dibinasakan. Karena itu mereka kan kita dapat nama Yesus itu kan dari pemberita-pemberita Injil dari Eropa kan. Mereka nggak mau nama Yeshua, karena itu bahasa Ibrani. Pakailah bahasa yang diajarkan oleh Pilatus. Sedangkan itu bukan nama dari sorga. Bisa ditangkap. Karena itu saya berani berbicara. Di sorga itu tidak ada nama Yesus. Gak ada. Karena itu bukan nama yang Tuhan berikan kok. Ya mereka nggak ada di luar sana boleh protes. Tapi saya berani mempertanggungjawabkan Tuhan setia kepada firman-Nya. Kalau dia bilang A, tidak bisa dirubah. Belsasar nama dari si Raja Babel, anak buahnya itu kan penguasa dunia. Tuhan nggak peduli, namanya bukan Belsasar. Daniel, ya tetap Daniel. Apalagi nama Tuhan. Karena itu kalau tadi firman Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu. Ingat ya, setan itu tidak maha tahu. Firman itu rahasia. Tetapi saya ingatkan bagi kita di sini dan mereka yang ada di luar sana. Setan paling rajin masuk gereja. Oh enak aja, saya udah usir. Lo lihat di gereja masih ada yang tidur. Betul gak? Betul gak? Di gereja masih banyak yang ngomong-ngomong. Ketika firman diberitakan dia sibuk main HP. Loh itu kenyataan. Siapa itu? Setan itu. Kenapa setan tahu Roma 10 ayat 17. Firman datang dari pendengaran. Kalau kau dengar firman, imanmu bertambah, setan diusir. Itu yang dia takut. Itu dia takut. Nah karena itu kita diberi hikmat oleh Tuhan. Ingat ya, setan itu paling takut nama Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masih. Dia takut. Pasti lari. Oh buktinya nama Yesus ya, kau dibodohin aja. Karena itu Yeshua berkata kan, ada orang, Tuhan, Tuhan aku menyembuhkan orang dalam namamu. Pergi engkau pembuat kejahatan. Tapi Tuhan izinkan ada kesembuhan, ada mujizat. Tapi ingat, Tuhan setia kepada firman-Nya. Nah kita dalam zaman akhir ini, penyesat-penyesat banyak. Nah seperti yang saya saksikan tadi. Ada seorang pelayan yang pernah melayani di sini. Akhirnya Tuhan singkapkan siapa dia sebenarnya. Dia buka dirinya di media sosial ya. Kalau dia dengar ya bagus. Ya kalau dibilang orang ini masih ada ikatan persaudaraan dengan saya, memang masih ada. Karena mamanya itu termasuk kakak ipar saya. Tetapi kita melihat di tempat ini, saya hanya mohon kepada Bapak Yahweh, siapapun yang berdiri di atas mimbar ini harus berani memberitakan yang benar. Ya, terus tiba-tiba dia hilang. Kemudian dia kasih lihat di media sosial siapa dirinya sebenarnya. Sehingga di media sosial dia bilang, Yesus sama Yeshua sama. Berarti dia alirannya Pontius Pilatus. Bukan alirannya Gabriel, bukan alirannya dari sorga sana. Dan saya mengucap syukur secara pribadi. Tuhan singkirkan orang ini supaya jangan dia mencemarkan jemaat. Dan mencemarkan mereka yang ada di luar sana. Saya berani mengatakan Yesus dan Yeshua tidak sama menurut pandangan sorga. Tetapi menurut pandangan Pilatus itu sama. Bisa ditangkap maksudnya. Menurut manusia si Pilatus itu sama. Tetapi menurut Bapa Yahweh yang dia berikan Yeshua ya Yeshua. Karena itu saya yakin nama Yesus itu tidak ada di sorga. Tuhan tidak akan
merubah perkataannya kepada Maria maupun kepada si Yusuf karena pengaruh selebih dari 30 tahun kemudian baru si Pilatus nongol kan. Oh namanya ini. Loh gak bisa. Kita sebagai pelayan Tuhan harus berani ya bohong. Bohong tuh gak bisa dibenar-benarkan ya, bohong tetap bohong. Kalau mau benar ya bertobat ya supaya benar. Nah di sini kita melihat banyak. Walaupun ada imam-imam yang dibawa ditarik oleh si Daud, tapi imam-imamnya ternyata tidak mempraktekkan firman. Tidak. Kan di dalam tongkat, di dalam tabut itu kan ada tongkat, ada kayu untuk dipikul. Tetapi kita melihat ini banyak imam, ya termasuk sekarang ini, tidak berani mempraktekkan kebenaran firman yang sejati. Kan imam yang harus mukul itu. Yang ada 4 orang kan, paling sedikit. Ya, tabut itu harus dipikul. Artinya dia harus jadi panutan bagi para imam. Tetapi dia tidak mempraktekkan yang benar. Akhirnya apa? Binasa. Tetapi kita jangan lihat itu. Kita pun saat ini begitu. Harusnya memikul firman, mempraktekkan firman. Tapi mulai melenceng. Ya saya mengucap syukur ya Tuhan berikan kepada saya satu ayat yang memang buat saya pribadi. Kita lihat di dalam Yeskiel 3 ayat 17. Hai anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi apa? Keluarga Israel. Engkau akan mendengar firman dari mulutku dan mengajar mereka atas namaku. Nah, saya dapat ayat ini untuk pribadi saya. Karena itu saya harus berani menyatakan salah-salah, benar-benar. Nah seperti apa yang tadi disampaikan dalam firman, itu saya merasa Tuhan kasih tahu. Saya merasa efeknya besar ya. Karena saya berani berkata, bukan saya. Di sorga itu nggak ada nama Yesus. Nggak ada nama Yesus karena itu bukan nama dari sorga. Dan saya berani mengatakan, kalau engkau bilang Yesus itu sama dengan Yeshua, berarti engkau alirannya Pontius Pilatus. Bukan alirannya sorga. Jadi tergantung. Nah, saudara yang dengar, yang mungkin datang kemudian, saya ngomong, saya bisa buktikan dengan firman. Terserah kan, mau ikut apa enggak. Ya, Ibu Luki kan bisa pernah dibaptis ya, dalam praktek kan terserah. Tetapi ingat kalau kau panggil nama yang lain, bahaya. Bahaya. Kalau kau mati, kau cari sorganya si A itu di mana? Enggak ada sorganya. Ya menurut kepercayaan-kepercayaan lain kan ada sorga-sorga mereka. Tapi tidak sama dengan sorga yang tertulis dalam Matius pasal 19. Karena di dalam Matius di dalam Wahyu 19 dikatakan di sana orang-orang di sorga bersorak haleluya. Haleluya. Kalau di sorga yang diterangkan haleluya, yang artinya pujilah Yahweh, berarti yang punya sorga itu pasti Yahweh. Coba kita lihatlah Wahyu pasal 19. Ya, supaya anak-anak Tuhan yang mungkin baru sekali ya, saya ngomong ini ada dasarnya. Setelah hal-hal ini aku mendengar suara yang nyaring dari ke rumah orang banyak di mana? Di sorga. Jadi orang-orang itu berseru apa? Haleluya. Haleluya itu bahasa, ini haleluya bahasa Ibrani ya. Haleluya artinya pujilah, Yah itu Yahweh. Kalau di sorga yang kita imani sebagaimana tertulis dalam Wahyu 19 yang dipuji adalah Yahweh, berarti yang punya sorga itu pasti Yahweh. Bisa ditangkap? Ya, bisa ditangkap. Nah kalau engkau orang-orang di luar sana enggak percaya Yahweh, jadi pertanyaannya sorga yang mana nanti kau mau masuk? Nah kita harus tegas-tegas ya, karena kalau kita kan nggak tahu umur kita, tiba-tiba kau mati, sorga mana yang kau masuk? Nah kita harus hati-hati.
Apalagi berani, oh Yahweh itu sesat. Karena banyak orang Nasrani bilang Yahweh itu sesat. Kalau nyanyi haleluya, haleluya. Siapa yang sesat? Terus Yeshua sama Yesus sama, loh ayatnya memang bener lah. Banyak orang Lewi yang mikul tabut kan, tapi tidak mengerti bagaimana harus memperlakukan tabut itu. Ya kita harus bisa melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, jangan nyeleweng. Tuhan bilang pikul ya pikul, jangan kau taruh di pedati. Tapi itulah yang terjadi pada zaman sekarang. Para pelayan-pelayan Tuhan bukan menaruh beban pada mereka, tapi ditaruh di tempat lain. Nah ini yang bahaya. Kita harus mengartikan 2 Samuel 6 itu pada diri kita ya. Itulah gambaran kita tidak mau menjadikan firman itu hidup kita, enggak mau. Itulah artinya sesungguhnya. Enggak mau. Makanya firman itu kan orang Lewi ditaruh di pedati. Orang Lewi enggak mau mikul. Berarti dia tidak mau bertanggung jawab terhadap firman. Apa akibatnya? Ya kalau orang Lewinya ya kayak gitu, imannya kayak gitu, imamnya kayak gitu. Bagaimana jemaatnya? Ya hancur lebur lah. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kalau sebagai jemaat di gereja lain, ingat ya. Dulu ini sebenarnya kita kan tutup ini. Di sini ada gambar salib. Aslinya salib. Kenapa ditutup? Karena salib itu melambangkan kutukan. Dulu ya kepercayaan kita salib itu kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Ya, betul nggak? Coba kita lihat dalam Galatia pasal ke berapa? Pasal ketiga ayat ke berapa ini? Ayat 13. Hamasya telah menebus kita dari kutuk Torah dengan telah menjadi kutuk demi kita. Sebab ada tertulis, perhatikan ayat ini. Terkutuklah setiap orang yang tergantung pada kayu salib. Berdasarkan firman, salib itu melambangkan kutukan. Bisa ditangkap? Kenapa kita pakai ini? Ada dasarnya. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 1. Jam 12 sebentar lagi ya. Lewat dikit gak apa-apa lah. Wahyu pasal 1 ayat ke 20. Rahasia ketujuh bintang yang telah engkau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki pelita emas itu. Ketujuh bintang itu adalah malaikat-malaikat ketujuh gereja. Dan ketujuh kaki pelita yang telah engkau lihat adalah apa? Ketujuh gereja. Makanya gereja lambangnya harusnya ini. Bisa ditangkap. Dan ini punya arti. Singkat aja ya walaupun udah jam 12 ini. Ini ada bunga, harusnya bunga badam. Kalau saudara baca dalam kitab Keluaran, bunga badam. Bunga badam itu di sini ada tiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 3 harusnya. Bunga badam itu ada kuntumnya, ada kelopaknya, ada bunganya. Jadi satu bunga badam terdiri dari 3 bagian. Bisa ditangkap ya, sepintas ini. Kalau ada 3 bunga badam, berarti 3 kali 3, 9 bagian. Bisa ditangkap? 9 bagian, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang ini ada 4 ya, di tiangnya ada 4. Jadi ada 6 dikali 9 bagian 54. Kalau yang di sini ada 4 kali 3 12. 12 tambah 54 berapa? 66. 66 bagian itu gereja. Kitab suci kita terdiri dari 66 bagian. Jadi kalau melenceng dari itu nggak bisa. Kita gereja ya, bukan sinagog. Kalau sinagog orang Yahudi, mereka banyak ajaran-ajaran. Dan di dalam kitab, di dalam tempat kudus ini juga ada meja roti. Meja roti itu terdiri dari 12 roti yang disusun 6 melambangkan kitab suci kita. Bagi gereja, ingat kita bukan orang Yahudi. Orang Yahudi beda.
Karena itu kita mengimani. Kalau saudara baca kitab Wahyu, Wahyu itu diutus untuk kepada 7 gereja. 7 gereja itu tidak ada satupun yang ada di Israel. Jadi kita percaya bahwa gereja itu untuk di luar orang Yahudi. Bisa ditangkap ya. Nah, nanti mau saudara mungkin pusing-pusing dikit, tapi nanti bisa dengar rekamannya ini. Nanti saudara cek. Kalau saudara nggak setuju, ya kasih tahu saya. Kita bukan berdebat, ya, kita berdiskusi. Saya akan menerangkan sesuai firman. Kalau di luar firman, saya nggak mau. Karena kalau di luar 66 kitab, bahaya. Karena banyak orang-orang percaya juga, oh dari kitab ini begini, dari kitab, oh nggak bisa. Kalau dia keluar dari 66, nggak bisa. Kan ada sekarang, ada kitab Heno, ada kitab Yasar, segala macam. Katanya ini kitab baru, nggak bisa, itu nggak ada di dalam kitab ini. Kalau kita baca, saya udah baca ayat kitab itu. Banyak yang bertentangan dengan apa yang tertulis. Kalau bertentangan, out, nggak bisa. Jangan biarkan dirimu tercemar. Haleluya, amin.